Halo sobat-sobat Ani, balik lagi nih sama Ani. Kali ini Ani mau bahas kasus konflik Pratiwi Novianti dengan Hery Kunchoro yang semakin memanas. Karena baru-baru ini pihak dari Novi melayangkan surat somasi ke Hery Kunchoro terkait dengan pengakuannya. Waduh, kalau Ani lihat-lihat Novi ini pergerakannya udah kayak pepatah juga ya. Diam seperti ninja, bergerak kirim somasi. Lalu, seperti apakah tanggapan dari Hery Kunchoro? Dan benarkah dirinya dikirimin surat somasi oleh pihak kuasa hukum dari Novi itu? Ya, saya kaget nih barusan dapat WA dari pengacaranya Novi yang namanya Mbak Disna itu. Dia kirim somasi sama saya. Saya lihat isinya macam-macam. Dia bilang ya buktikan. Ya buktinya ada semua. Jadi saya nggak usah khawatir. Nanti akan saya buktikan semuanya itu. Oh ya, setelah dikirim surat somasi gitu oleh Novi, kira-kira gimana ya perasaan Hery Kunchoro itu sendiri? Apakah Hery Kunchoro ini akan menghadapi surat somasi yang dikirimkan oleh pihak Novi? Buat saya yang kecil. Silakan aja, mau apa silakan. Lanjutkan aja. Saya bicara berdasarkan fakta ya. Jadi bukan mengada-ngada. Saya kan sebagai orang yang bukan orang-orang yang ya, saya sebagai seorang pengusaha nggak mungkin lah saya ngomongan saya ini nggak sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan kenyataan karena nanti akan dinilai yang negatif terhadap ya semua orang, kalangan orang-orang gitu. Jadi saya harus bicara berdasarkan apa adanya. Saya nggak mungkin berbohong masalah ini. Ini semuanya berdasarkan fakta yang ada gitu. Di lapangan yang ada seperti itu. Bukti-bukti ada semua ya, seperti Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Tapi atas dasar apa ya Novi mengirimkan surat somasi ke Hery Kunchoro? Karena sebelum Hery Kunchoro ini meminta kepada Novi agar dirinya meminta maaf kepada Hery Kunchoro dan menghapus semua chat yang sudah disebar oleh Novi. Namun alih-alih bukannya mendapatkan permintaan maaf, Hery Kunchoro malah mendapatkan surat somasi dari Pratiwi Novianti, si sang kreator sosial itu. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Hery Kunchoro? Ya itulah yang jadi masalah. Sebetulnya saya ini kan tujuannya persahabatan. Saya datang ke Jakarta, diundang teman, anak teman saya menikah di salah satu hotel. Saya datang ke Jakarta, ya sebagai teman sih waktu itu kita sih belum ada masalah apa-apa ya. Saya kirim video saya dengan yang mendampingi saya waktu itu, teman saya. Kemudian chat WA saya ini di blow up ke media. Ini yang menjadi pokok pangkal permasalahannya. Saya merasa keberatan sekali karena ini sangat merugikan, mencemarkan nama saya. Seolah-olah saya ini ngejar Novi. Ya nggak perlulah saya ngejar Novi. Novi itu nggak perlu saya kejar kok. Dia datang sendiri ke Surabaya udah sering kali. Saya nggak perlu ngejar. Dia yang datang ke Surabaya. Tapi kalau cuma disuruh minta maaf doang, kenapa harus sampai ngirim surat somasi segala ya? Kira-kira Hery Kunchoro sendiri tahu nggak ya maksud dari Novi itu sendiri? Dan apakah Novi sengaja memperpanjang masalah ini demi meraup keuntungan? Ya saya bisa membaca sekali. Kan dia kan seorang kontainer ya, konten kreator ya. Dengan konten kreator ini kan menguntungkan buat dia. Ya nanti muncul di TikTok, muncul di konten kreatornya dia, itu kan menghasilkan buat dia. Sedangkan saya kan bukan seorang konten kreator, saya kan seorang pengusaha. Dan saya tidak punya akun. Buat saya kan tidak ada untungnya. Buat Novi itu sangat beruntung sekali. Permasalahan ini diperpanjang, diperlebar, diperluas, jadinya ya untung buat dia. Oh ya guys, Hery Kunchoro juga memberi tanggapannya tentang klarifikasi Novi yang baru-baru ini dilakukan oleh Novi yang sambil berjualan di live TikTok miliknya. Seperti apakah tanggapan Hery Kunchoro? Apakah Novi melakukan klarifikasi di live TikToknya hanya untuk menarik penonton dan dagangan miliknya aja? Ya itu salah satu cara dia untuk mencari uang, ya. Dengan live di TikTok, kemudian menyebutkan akhirnya dia hanya jualan sifatnya kan. Supaya orang-orang apa istilahnya itu TikTok itu jadi laku ya, jadi rame
sehingga dia bisa menjual barang itu jadi banyak. Untung buat dia. Itu keuntungannya buat dia. Wah, dengan pernyataan Hery Kunchoro itu, apakah secara nggak langsung Hery Kunchoro menganggap klarifikasi Novi yang dilakukan sambil jualan live di TikTok itu hanya ajang promosinya aja ya, gengs? Betul, ini untuk promosi TikTok dia, promosi dia sendiri, promosi akunnya dia. Pokoknya kepentingan ini untuk kepentingan dia semuanya lah. Buat saya nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya sama saya itu. Dia yang banyak untung karena itu menghasilkan uang buat dia. Jadi saya ini seolah-olah dibuat tameng untuk permasalahan ini. Dan sebenarnya kalau Novi itu sudah mengakui salah ya, dia sudah mengakui salah. Ya sudahlah. Akui secara terbuka, masalah ini sudah selesai. Tapi dia tidak mau memperpanjang terus, memperlebar terus, memperluas terus permasalahan ini menjadi luas. Apalagi nanti munculnya somasi ini, dia sengaja untuk bikin luas gitu. Tapi saya nggak masalah. Silakan lanjutkan sampai di mana, silakan lanjutkan. Ngomongin soal somasi Hery Kunchoro yang layangkan dari pihak Novi, Ani jadi penasaran nih, kira-kira apa sih yang diminta dari surat somasi itu ya? Ya, dia mengatakan bahwa saya ini ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai, padahal ini semuanya sesuai berdasarkan ya kejadian yang di lapangan. Anak buah saya semua tahu semua, karyawan saya tahu semua, satpam yang gotong dia juga tahu, ya. Pada saat itu dia tepar, tidak bisa bangun di mobil. Saya nggak kuat, gendong dia sendiri. Akhirnya saya panggil satpam. Saya telepon, Pak, posisi di mana? Oh, saya di pos. Pak, tolong bantu ya, Pak. Bawain kursi roda. Dia datang bawa kursi roda. Akhirnya saya satpam berdua gotong dia di apartemen, ya. Sampai apartemen, sampai masuk ke kamar. Saya sama dia dalam keadaan ya sudah teler berat, mabuk berat. Tapi gimana ya reaksi Hery Kunchoro setelah mendapatkan WA somasi dari pihak Novi? Apakah Hery Kunchoro langsung membalas WA tersebut? Saya balas, oh ya Mbak, lanjutkan, saya bilang gitu. Singkatnya, tapi padat. Dari kata-kata itu sudah ada satu mengandung makna, ya. Silakan lanjutkan gitu. Oh ya, lanjutkan. Ya, cukup gitu aja. Jawaban saya singkat, padat, tapi dia nggak jawab. Saya bilang lanjutkan, dia nggak jawab. Hery Kunchoro juga sempat menyampaikan perkataannya untuk menyadarkan Novi agar mengakui kesalahannya. Kalau kata Ani mah, ya kalau kita emang bener salah mah harus minta maaf lah. Bukannya malah menghindar, apalagi menyerang orang itu. Ya nggak sih, gengs? Ya, saya sih nggak banyak permintaannya. Hanya untuk menghapus chat saya dan minta maaf saya terbuka di media, itu aja. Ya kalau namanya orang salah, kalau saya punya salah sama orang, saya pasti minta maaf. Saya nggak malu untuk minta maaf kalau memang itu tujuannya baik. Tapi kalau tujuannya nggak baik, kalau permintaan maaf dia nggak mau minta maaf hanya untuk konten, ya untuk menyebarkan supaya ini masalah ini berkembang berlarut-berlarut, ya itu saya nggak tahu lagi. Ya kelihatannya sih kok seperti itu ya. Oh ya, gengs. Pengacara dari Novi juga sempat nih menantang Hery Kunchoro untuk membuka video syur yang Hery punya untuk ditayangkan secara terbuka. Waduh, kalau emang bener ditayangin secara terbuka, netizen kita jadi apa pada nombar dong nih kita nanti. Kira-kira gimana ya tanggapan Hery Kunchoro tentang tantangan dari pengacaranya Novi itu? Ya nggak masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka akan saya buka. Supaya netizen tahu, ya. Saya buka. Saya nggak takut. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya. Gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik-baik, tapi dalamnya kok begini. Akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani. Akan saya tanggung semuanya itu. Dan tahu nggak sih, gengs, Hery Kunchoro juga nggak tinggal diam loh setelah dapat somasi dari kuasa hukumnya Novi ini. Apakah langkah yang akan dilakukan Hery Kunchoro selanjutnya setelah mendapatkan somasi ini? Ya kalau saya kan sudah punya teman yang sebagai lawyer yaitu Pak Togar.
Dan saya udah buat surat kuasa, nanti Pak Togar yang akan menentukan semuanya ini. Kalau saya kan sudah membuat surat kuasa ya, jadi nanti supaya jangan nanti ada miskomunikasi antara saya dengan Pak Togar gitu. Biar Pak Togar semuanya akan menjelaskannya gitu. Dan Pak Togar sendiri tahu yang di dalam video itu apa, dia tahu. Ya, jadi saya nggak bohong. Ya, apa yang dikatakan dalam somasi itu semua ada buktinya. Bukan nggak ada buktinya, semua terbukti. Gitu. Saya nggak mungkin bohong, ya, karena saya bukan istilahnya ya seorang pengusaha, nggak mungkin lah saya merusak nama sendiri dengan melakukan kebohongan. Dan bahkan Heri Kunchoro sendiri juga berani untuk bertaruh nih dengan kuasa hukum Novi loh gengs, kalau bukti-bukti yang dipegang Heri Kunchoro itu memang benar adanya. Oh, kalau saya sih berani sekali, sangat berani kalau saya. Nggak ada mundurnya. Ini kan berdasarkan kenyataan kan. Dia minta kenyataan. Oke, saya tunjukkan kenyataan ini. Saya gentle. Tapi gengs, kalau kita ngomongin soal taruhan, kira-kira apa yang ingin dipertaruhkan ya oleh Heri Kunchoro ke pihak Novi? Kalau taruhan secara materi sih enggak lah. Kita pembuktian aja lah. Ya, Anda mau bukti, saya buktikan. Bukti yang lain-lainnya sudah keluar lah. Ya, Novi memang minum ada. Novi sering ke klub saya ada. Dari cuplikan-cuplikan yang ada dengan baju yang berbeda-berbeda itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sering, ya kan? Dari cuplikan itu udah kelihatan, ya. Ada beberapa foto dia dengan ya beberapa karyawan saya minum, rangkul-rangkulan, bawa gelas minuman, ada semua. Itu nanti akan kebuka semua dalam bukti ini, gitu. Jadi saya bukan mengada-ngada. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Di video wawancara Heri Kunchoro yang berhasil diwawancarai oleh tim Unlock, Heri Kunchoro juga menyampaikan pesan kepada kuasa hukum Novi. Kira-kira apa ya pesan yang disampaikan oleh Heri Kunchoro? Ani jadi penasaran deh. Begini, pengacaranya Mbak Disna itu kan baru tahu sama Novi ya. Baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja. Tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya tuh nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya. Tapi nggak tahu internalnya di mana. Yang tahu saya. Gitu. Kalau Mbak Disna mau minta bukti, akan saya buktikan. Silakan, lanjutkan aja. Tapi terkait somasinya Heri Kunchoro, ini sudah pada tahu belum ya pihak dari keluarga Heri atau sahabat-sahabatnya Heri itu sendiri? Dan kira-kira gimana ya respon dari teman-temannya atau dari keluarganya Heri Kunchoro? Bagaimanakah tanggapan dari Heri Kunchoro tentang ini? Kalau somasi ini kan baru saya terima ya. Yang bacakan juga saya karena saya malas membaca begitu banyak kan. Saya suruh asisten, coba bacakan apa itu isinya. Bacakan semua, oh gitu. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, suruh buktikan, semua ada buktinya. Gitu. Jadi saya akan buktikan sesuai permintaan permintaan Mbak Disna sebagai pengacara Novi. Dan tanggapan itu pasti akan, ya orang akan percaya dengan saya karena berdasarkan fakta yang ada gitu. Kalau pengacaranya nggak ngerti dia tuh. Kasus ini kok malah jadi makin kisruh ya, apalagi dengan adanya surat somasi segala. Ani pusing. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.